Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah mendalami kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pimpinan salah satu pondok pesantren kepada sejumlah santriwati yang ada di Kecamatan Pringgarate, Lombok Tengah. Berdasarkan laporan yang diterima polisi, sebanyak 3 santriwati yang diduga menjadi korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah. Adapun kejadian dugaan pelecehan seksual terjadi selama periode 2023 hingga 2024 lalu. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang korban, kemudian 1 orang saksi, dan saat ini penyidik telah melakukan visum terhadap korban. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, saksi dan juga santriwati yang diduga menjadi korban termasuk dengan melakukan visum. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka MW membenarkan pihaknya menerima penyerahan tersangka dan barang bukti kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Menurut Ivan Jaka, pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus Buntung dinyatakan lengkap atau P21. Jaksa langsung melakukan penahanan terhadap Agus Buntung, penyandang disabilitas ini akan ditahan di rutan kelas 2A Kuripan selama 21 hari ke depan. Akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Agus disangkakan melanggar pasal 16 huruf C dan A, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 300 juta. Namun penahanan rutan Agus Buntung tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram ini mendapatkan keberatan dari bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Tim pendamping Agus Buntung tersangka pelecehan seksual mahasiswi di Mataram keberatan dijadikan tahan rutan karena dikhawatirkan hak-haknya selaku disabilitas tidak terpenuhi. Sementara itu, jaksa akan melakukan penahanan terhadap Agus selama 20 hari ke depan di rumah tahanan kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Dan berikut pernyataan Kurniadin, tim pendamping atau kuasa hukum tersangka. Ini saya khawatir, ya, bukan gimana-gimana, karena pelaku ini penyandang disabilitas, ya, harus dilakukan perhatian khusus. Jangan kemudian ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas kemudian bertahan untuk melakukan tahanan rutan kata yang bersangkutan. Lihat sendiri tadi Agus teriak-teriak. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Menang semua putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Bit air. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam. Kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi terpencarian. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Beautifully done. Florian Pjanic, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Many times already in his young career. And he does just place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Beautifully done. Florian Pjanic, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Many times already in his young career. And he does just place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari Perkara. balikin uang gue, Gus? Gratis itu, Nanti kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ditanyakan oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Udah pasti bilang kalian. Penyiram air keras. Padahal kita lihat dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Polisi menangkap Ade, ojek yang membunuh penumpangnya di Pulau Hari, Konawe Selatan. Pelaku bersembunyi di pulau itu selama berhari-hari setelah membunuh korban. Pelaku nekat membunuh penumpangnya dengan menggunakan badik. Sebelum pelaku menawarkan tumpangan untuk mengantar korban. Dalam perjalanan pelaku memukul korban dan membuat korban turun, lalu lari menyelamatkan diri. Saat mengejar korban, pelaku meminta bantuan teman-temannya ZR dan korban ditangkap lalu dibunuh. Korban sempat melontarkan kata-kata kasar pada saat ditawarkan ojek, sementara yang TSK atas nama MZ alias LB sakit hati karena sebelumnya sempat ditampar oleh korban pada saat dia diminta untuk membuka anting-antingnya. Pada saat itu tersangka menolak sehingga dia ditampar, kemudian dari situ dia sakit hati. Dua pelaku ini kini tahan di Mapolresta Kendari. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun pidana penjara. Polisi juga menyita sebuah badik yang dipakai membunuh korban. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, Ainus melaporkan. Pasca digerebek warga karena dicurigai menjadi tempat aktivitas LGBT. Bunker bar di pertokoan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, akhirnya ditutup permanen oleh petugas. Penggerebekan dilakukan setelah warga merasa curiga dan menduga dengan keberadaan kaum pelangi yang menjadikan lokasi ruko ini sebagai tempat berkumpul dan berpesta. Menurut lurah setempat, aktivitas bar ini memang telah dikeluhkan warga. Sampai puncaknya warga menggerebek tempat hiburan malam ini. Ya, setelah kejadian kemarin mereka sudah menutup karena mereka memang dari mediasi awal juga mereka sudah akan menutup karena itu mediasinya kan di akhir tahun juga waktu itu. Jadi ya kepepet ya, mungkin mereka tanggung ada event yang sudah tersebar ya mereka lanjutkan di 1 Januari ya. Aduan masyarakat udah ada 3 bulan yang lalu udah ada, itu udah ada kejadian terkait dengan adanya praktek-praktek yang melanggar prostitusi di Kepulauan Gogo. Pasca penggerebekan ini, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan langsung menyelidiki kasus dugaan aktivitas LGBT yang sempat viral di media sosial belakangan ini. Saat ini lokasi bar sepi dan tidak ada aktivitas apapun karena telah disegel permanen oleh petugas gabungan. Menurut Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Selatan, polisi telah memeriksa 5 orang yang berasal dari karyawan bar dan juga warga. Ya, untuk sejauh ini kita menanyakan karyawannya sudah buka 1 tahun. Dari mulai Januari 2024, kemudian kemarin tutup permanen tanggal 1 Januari 2025. Polisi juga masih mendalami kebenaran ada atau tidaknya aktivitas LGBT seperti yang ramai di sosial media. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Sulima, warga desa Mojogemi, Jember, Jawa Timur ini alami luka robek di bagian leher, kepala, dan pinggul usai digigit monyet liar saat beraktivitas di pinggir sungai. Korban kemudian dirujuk ke puskesmas setempat untuk mendapat perawatan medis. Sementara usai kejadian, warga memancing monyet liar tersebut dengan monyet peliharaan agar keluar dari persembunyiannya. Warga di sini masih ketakutan. Kenapa takut? Iya, kan masih keranya belum tertangkap. Biar kera yang sering kembali ke sini tuh sebagai umpanan biar kembali lagi. Ya. Terus ini kan jalan umum. Menurut warga sini ini di sinilah tempat kejadian korban
yang kena cakar. Warga pun berharap petugas BKSDA dapat membantu untuk menangkap monyet liar yang membuat warga resah saat beraktivitas di sungai. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam, lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, Rumah tangan, Pilkada Jakarta, bakaran, makamkan. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, tim menang, Sulawesi Utara, Jumawa. Kuasaan, Siapkan Brebesi, Ciguru, Presiden, Utara, Tewas, Tim SAR gabungan, bertambah, Putosen, Jakarta, Barat, iNews Room setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Kris Dayanti 9%, Timur, 2 korban, gangster yang upaya kami, beliau, senjata dia. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, was tenggelam, erupsi terjadi. pencarian, Terus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut, Indonesia naik menit ke-9 barat, iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Nanti kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Kita ditanyakan oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banjar. Berapa korban? Udah pasti bela kalian. Penyiram air keras. Pada segala kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. It's beautifully done. Troy Epier, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, Rumah tangan, Pilkada Jakarta, bakaran, sesuai makamkan. sederhananya. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom, tim menang Sula Putara, Jumawa, Kita siapkan Terbesi, Ciguru Wakil Presiden Darat, Tewas, Tim SAR gabungan bertambah putusan, Jakarta. Bara dan iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Kris Dayanti 9%, 2 korban, gangster yang Upaya kami. beliau. senjata dimulai. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, Tewas tenggelam, erupsi terjadi. Pencarian Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke 9 barat. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Setelah melalui uji kelayakan jalan dan jembatan, kini telah dibuka jembatan terpanjang di NTB untuk umum dan akan diresmikan dalam waktu dekat, yakni tanggal 22 Januari mendatang. Pembangunan jalan Samota dan jembatan-jembatan penghubungnya merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat dan akan mempermudah akses transportasi bagi masyarakat di kawasan pesisir, khususnya dalam mengangkut hasil laut dan hasil bumi. Jalan Samota sendiri merupakan proyek strategis yang menghubungkan wilayah Labuan Badas hingga Limung, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara. Dengan selesainya pembangunan ini diharapkan dapat mempercepat akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Ini semua jangan sampai ini dirusak. Ya terus lampu-lampunya itu. Sebab ini adalah kebanggaan kita, orang Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kali ini kita akan mencoba kuliner khas dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, namanya sate kuncung. Mendengar kata sate pasti akan mengarah kepada makanan berbahan dasar daging sapi atau ayam. Tapi tidak dengan sate yang satu ini, sate kuncung ini terbuat dari buah pisang jenis pisang batu atau pisang biji, sehingga disebut juga dengan sate puntik batu. Pembuatan sate kuncung sangat sederhana,
berbahan dasar pisang mentah yang dimasak kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dicampur dengan rempah-rempah serta campuran santan, sehingga membuat rasa pisang mentah terasa tidak pahit. Dalam pembuatannya biasanya sate ini bisa juga dicampur dengan daging sapi atau ayam. Dan olahan pisang yang sudah diiris tadi kemudian ditumbuk bersamaan dengan yang dibuat dari rempah-rempah. Setelah sedikit halus baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang yang dibuat berbentuk mengkerucut. Kemudian dibakar di atas tungku api selama 15 menit. Sate kuncung yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Bonjeruk itu yaitu sate puntik batu. Dulunya sate puntik batu itu disajikan di kalangan orang bangsawan terutama di Desa Bonjeruk. Dan sate puntik batu itu biasanya disajikan ketika ada acara tertentu seperti begawe. Dan sekarang kita sebagai kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bonjeruk ini ingin mengangkat kembali sate puntik batu tersebut biar bisa dikenal lagi dan tidak dilupakan. Dalam penyajian sate ini ditempatkan di atas dulang bersama nasi putih, sayur kelor, pelecingan ayam rangkat yang diatur sedemikian rupa yang disebut dulang saji. Dalam sejarahnya, sate kuncung merupakan makanan khusus buat para bangsawan pada zaman kedatuan Jonggat. Biasanya sate kuncung juga ditemukan saat acara-acara tertentu seperti nikahan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aiselong yang berada di Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa, oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang, dan teman saya seru banget. Airnya dingin, enak banget, padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget, airnya dingin banget, seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang memacu adrenalin objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.